Pernahkah saudara mengetahui apa yang Tuhan kehendaki, tetapi memilih melakukan hal yang lain? Hari ini kita akan belajar dari Yunus, seorang nabi yang dipanggil Tuhan, tetapi memilih untuk lari. Pertanyaannya, mengapa harus lari? Dan mungkinkah hari ini, tanpa kita sadari, kita juga sedang melakukan hal yang sama? Sebelum kita melanjutkan renungan ini, saya mengajak saudara menuliskan di kolom komentar video ini, Tuhan, aku mau taat kepadamu. Dan bila saudara memiliki pokok doa, silahkan tuliskan juga. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa yang dinaikkan dengan iman. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang baru. Bukalah hati kami untuk menerima firman. Ajarlah kami untuk hidup taat kepada kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan, episode 238. Ayat pokok kita pagi hari ini terambil dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kehidupan Yunus. Tuhan memanggil Yunus pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan firman Tuhan. Namun Yunus memilih pergi ke arah yang berlawanan. Yunus mencoba menghindari panggilan Tuhan. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa ketika Tuhan memanggil, respon kita sangat menentukan arah kehidupan kita. Mari kita melihat 3 pelajaran penting dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, lari dari Tuhan tidak pernah membawa damai. Saudaraku, Yunus mengira ia bisa menghindari Tuhan. Yunus memilih pergi ke Tarsis, padahal Tuhan memerintahkannya pergi ke Niniwe. Menurut Yunus, menjauh dari panggilan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Di tengah perjalanan badai besar datang. Saudara, seringkali kita juga melakukan hal yang sama. Kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, tetapi kita memilih jalan sendiri. Kita berpikir hidup akan lebih mudah, padahal justru hati menjadi gelisah dan kehilangan damai. Damai sejati tidak ditemukan ketika kita mengikuti keinginan sendiri. Damai sejati ditemukan ketika kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, kalau hari ini hati saudara terasa jauh dari damai Tuhan, datanglah kembali kepadanya.
Karena tidak ada tempat yang lebih aman dan lebih tenang selain berada di dalam kehendak Tuhan. Ingatlah, tidak ada damai ketika kita lari dari Tuhan. Ada damai ketika kita berjalan bersama Tuhan. Poin yang kedua, Tuhan tidak pernah berhenti memanggil. Saudaraku, sekalipun Yunus memilih lari, Tuhan tidak membiarkannya pergi begitu saja. Tuhan mengirim badai, bukan karena Tuhan membenci Yunus, tetapi karena Tuhan mengasihinya. Tuhan ingin Yunus kembali kepada kehendak Tuhan. Saudara, demikian juga dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan menegur kita melalui firman, kadang melalui hati nurani, kadang melalui seorang hamba Tuhan, bahkan kadang melalui keadaan yang tidak kita inginkan. Semua itu bukan untuk menghukum kita, tetapi supaya kita kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, kalau hari ini Tuhan sedang berbicara kepada saudara, jangan keraskan hati, jangan terus menghindar, jangan terus mencari alasan. Sebab setiap kali Tuhan memanggil, Dia selalu memiliki rencana yang baik bagi hidup kita. Ingatlah, teguran Tuhan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, tetapi bukti bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Poin yang ketiga, kembali kepada Tuhan selalu menjadi keputusan terbaik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah Yunus mengakui kesalahannya, ia akhirnya berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doanya. Tuhan menyelamatkannya, dan Tuhan memberikan kesempatan kedua. Firman Tuhan berkata di dalam Yunus pasal 3 ayat 1-2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Saudara, perhatikan, Tuhan tidak mengganti Yunus. Tuhan juga tidak membatalkan rencananya. Sebaliknya, Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Yunus. Saudaraku, inilah kasih karunia Tuhan. Mungkin hari ini saudara merasa pernah gagal. Mungkin saudara pernah merasa tidak taat. Pernah merasa menjauh dari Tuhan. Tetapi selama saudara mau kembali, Tuhan masih membuka tangannya. Tuhan sanggup memulihkan hidup saudara. Tuhan sanggup memakai saudara kembali. Karena Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih dan pengampunan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, jangan terus hidup dalam penyesalan. Jangan terus lari dari Tuhan. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk kembali kepadanya.
Karena ketika kita kembali kepada Tuhan, kita akan menemukan kasih, pengampunan, dan damai sejahtera yang sejati. Ingatlah, tidak pernah terlambat untuk kembali kepada Tuhan. Dia selalu menerima setiap orang yang datang kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar 3 pelajaran penting dari kehidupan Yunus. Pertama, lari dari Tuhan tidak pernah membawa damai. Kedua, Tuhan tidak pernah berhenti memanggil orang yang dikasihinya. Yang ketiga, kembali kepada Tuhan selalu menjadi keputusan yang terbaik. Mungkin hari ini Tuhan sedang berbicara kepada hati saudara. Mungkin ada sesuatu yang selama ini saudara hindari. Mungkin Tuhan sedang memanggil saudara untuk hidup lebih sungguh-sungguh. Mungkin Tuhan sedang mengajak saudara mengampuni seseorang. Mungkin Tuhan sedang memanggil saudara untuk melayani. Jangan menunggu lebih lama lagi. Jangan seperti Yunus yang harus melewati badai sebelum kembali taat. Belajarlah taat sejak hari ini. Karena setiap langkah ketaatan akan membawa kita semakin dekat kepada rencana Tuhan yang indah. Ingatlah, tidak ada tempat yang lebih baik daripada berada di dalam kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampunilah kami apabila selama ini kami lebih memilih kehendak kami daripada kehendak-Mu. Berikan kami hati yang taat dan peka terhadap suara-Mu. Tolong kami untuk selalu berjalan di dalam rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Kiranya Tuhan menuntun setiap langkah saudara agar selalu berjalan di dalam kehendak-Nya. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memenuhi hati saudara dan keluarga hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa bagikan kepada orang lain agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.